Bapa, terpujilah Engkau, Tuhan dan Raja kami, yang sudah berkenan menyertai kami, yang memungkinkan kami boleh bersama-sama lagi dalam ibadah minggu ini, baik secara onsite juga online ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami rindu di masa raya Natal ini Tuhan, Engkau lagi berbicara mengajar kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Tolong hamba yang menyampaikan, tolong semua kami yang mendengarkannya, baik di sini atau di mana saja pemberitaan ini dapat diakses. Tuhan menolong kami. Berfirman pada kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, senang kita dapat bersama-sama dalam ibadah minggu ini. Tim pastoral memberikan tema untuk saya sampaikan pada hari ini, sukacita atas kelahiran Raja. Sukacita atas kelahiran Raja. Itu tema kita, ya, terambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ada 2 poin besar yang akan kita renungkan dari pembacaan ini. Yang pertama, kita akan renungkan tentang kepastian kelahiran Yesus Sang Raja, dan yang kedua, sikap terhadap kelahiran Yesus Sang Raja. Itu yang akan kita renungkan pada ibadah minggu ini. Iya, yang pertama tentang kepastian kelahiran Yesus. Tentang kepastian kelahiran Yesus, dikatakan dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 4, demikian bunyinya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 1 dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea. Jadi ini peristiwa setelah Tuhan Yesus lahir. Kalau para gembala ya menjumpai Yesus waktu dia baru lahir, ini setelah dia lahir. Ya, jadi kita bertemu bahwa kelahiran Yesus Sang Raja Mesias itu, yang dijanjikan itu sungguh terwujud, sungguh menjadi kenyataan. Banyak orang berusaha menghalangi kelahiran Yesus. Kita tahu dari Adam, Hawa, seterusnya sampai kepada pribadi-pribadi, sampai ke bangsa Israel, sampai ke Raja Daud, Zerubabel, dan seterusnya. Itu banyak yang berusaha menghalangi penggenapan janji nubuatan tentang Mesias yang akan datang, tentang Sang Raja yang akan datang. Kalau saya membuat skema ya seperti ini Yesus ya. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan,
Kita tahu bersama akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Mereka jatuh dalam dosa. Tetapi seketika mereka jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan menjumpai mereka dan memberitakan kepada mereka di Kejadian 3 ayat 15, akan ada permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini, keturunan perempuan ini akan meremukkan tumitnya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau iblis hanya akan meremukkan tumitnya. Seperti itu. Ya. Kalau saudara lihat di sana dikatakan permusuhan antara iblis dan perempuan, keturunan iblis hanya akan meremukkan tumitnya, tetapi keturunan perempuan itu dari bahasa aslinya disebut itu tunggal, maskulin, laki-laki, dan keturunan perempuan. Dan itu terus diulang janji itu sampai ke dalam pengertian yang akan datang itu adalah Mesias yang diurapi. Dan saudara tahu, ini terus berkembang pada saat Natal, ya. Itu janji tersebut digenapi. Janji tersebut digenapi. Yesus datang. Yesus satu-satunya keturunan perempuan, tidak ada unsur laki-laki. Langsung Roh Allah membuahi ovum Maria, lahirlah Yesus, sehingga Tuhan Yesus tidak membawa benih dosa Adam, karena tidak lahir dari benih laki-laki. Langsung dibuahi Roh Kudus, Maria mengandung, lahirlah Yesus, 100% Allah, 100% manusia. Jadi saudara, Kejadian 3 ayat 15, akan datang keturunan perempuan ini, dan keturunan ini akan meremukkan kepala iblis. Itu terwujud, itu terjadi dalam peristiwa Natal. Saya sudah berkali-kali menjelaskan di sini, paling tidak ada 4 keberadaan kelahiran manusia. Yang pertama, kelahiran atau keberadaan Adam. Adam itu lahir, berada, bereksistensi, tidak ada unsur laki-laki, tidak ada unsur perempuan. Langsung Allah ciptakan Adam, jadilah Adam. Dari tidak ada menjadi ada. Ini creatio ex nihilo. Dari tidak ada menjadi ada. Jadilah, jadilah, jadilah. Itulah Adam, tanpa ada unsur laki-laki, unsur perempuan. Yang kedua, keberadaan kelahiran Hawa. Ada unsur laki-laki, tapi tidak ada unsur perempuan. Diambil dari tulang rusuk Adam, dibentuk Hawa, jadilah Hawa. Itulah kelahiran keberadaan yang kedua, manusia yang kedua. Yang ketiga, ada unsur laki-laki, unsur perempuan. Itulah saudara dan saya. Dan yang keempat, ada unsur perempuan, tidak ada unsur laki-laki. Itulah keberadaan kelahiran Yesus. Luar biasa saudara. Keberadaan 1, 2, 3 itu semua agama besar menerima. Ya. Tapi kelahiran, keberadaan Yesus dari perempuan, wah mereka berlagak tidak mau terima, menolak. Sampai sekarang masih ditolak keberadaan kelahirannya. Tetapi itulah luar biasanya Alkitab, luar biasanya Tuhan. Dia janjikan dari Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Dan Yesus
lahir sebagai keturunan perempuan, berusaha dihalangi, berusaha dibunuh. Kalau kita lihat termasuk nanti Herodes ini, luar biasa, dia memerintahkan pembunuhan semua anak-anak di bawah usia 2 tahun supaya Yesus terbunuh. Seperti itu. Berusaha dihalangi, tetapi tidak bisa. Dia harus lahir. Dan benar, kelahirannya tidak bisa dipisahkan dari kematian dan kebangkitannya. Untuk apa? Meremukkan kepala iblis. Iblis dikalahkan, diremukkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Luar biasa, Kejadian 3 ayat 15 digenapi, tidak ada yang dapat menghalanginya. Dan saudara tahu ada aspek yang ketiga yang sekarang kita nantikan, itulah kedatangannya yang kedua kali, saudara. Kita sekarang masa raya Advent, penantian, menantikan bukan dia lahir, tapi dia akan datang kedua kali. Ya, dia akan mewujudkan kerajaannya. Sekarang dia memerintah. Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah." Jadi ayat 18 ini menegaskan sekarang dia memerintah di sorga dan di bumi. Dia sebagai raja, tapi perwujudan konkretnya secara fisik akan kita alami saat kedatangannya yang kedua kali. Rancangan Allah, ketetapan Allah yang berpusat pada Yesus Kristus yang dijanjikan itu, tidak ada yang dapat menghalangi. Tidak ada. Kelahiran Mesias, Sang Raja yang sejati, tidak dapat dihalangi. Itu sebabnya Galatia 4 ayat 4 berkata, setelah genap waktunya, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, kalau saudara perhatikan ini ya, dari pertama penggenapan, penyempurnaan, orang perjanjian lama membaca nubuat, mereka berpikir itu terjadi sekali saja. Langsung Yesus memerintah sebagai raja secara fisik. Mereka tidak berpikir bahwa itu kedatangan Yesus akan digenapi dalam 2 tahap. Lahir untuk menebus dosa, naik ke surga, dan nanti akan datang kedua kali. Memerintah secara fisik sebagai raja. Tapi orang perjanjian lama tidak mengerti. Mereka berpikir Mesias harus datang dan harus segera memerintah. Karena apa, saudara? Apalagi mereka terus dijajah. Dibuang ke Babel, dijajah Yunani, dijajah Roma. Jadi mereka berharap keturunan Daud, raja yang datang itu harus sebagai raja yang hebat. Ini masa lahir di kandang dari Nazaret, anak tukang kayu. Mereka tidak bisa terima karena pengharapan tentang Mesias, raja itu harus secara fisik memerintah, melepaskan mereka dari penjajahan. Jadi menjadi pengharapan yang politis sifatnya. Mereka tidak tahu 2 kali kedatangan Yesus. Pertama untuk mengalahkan dosa, dan yang kedua untuk mewujudkan pemerintahannya sebagai raja. Dan ini terpelihara karena ada pemeliharaan Allah. Ini providensia Allah, itu pemeliharaan Allah yang mutlak, menjamin terwujudnya penggenapan dan penyempurnaan kelahiran Yesus, Sang Raja sejati,
yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman dosa. Jadi saudara lihat ya, kelahiran Yesus merupakan kepastian, dan tanpa sadar kalender dunia mengadopsi kelahiran Yesus, sehingga dunia menerima ya kelahiran Yesus sebagai titik pusat waktu, sehingga dipakai istilah sebelum Masehi dan sesudah Masehi, karena tanpa sadar itu diadopsi Yesus sebagai pusat sejarah. Sebagai pusat sejarah, seperti itu saudara. Itu yang pertama yang kita lihat ya. Coba dihalangi tapi tidak bisa. Yesus harus lahir. Yang kedua yang akan kita lihat, sikap terhadap kelahiran Yesus Sang Raja. Jadi dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 14 ini saudara, kita bertemu dengan beberapa orang dengan paling tidak 3 sikap. Sikap yang pertama, itulah sikap Herodes. Sikap Herodes. Waktu dia mendengar kelahiran Yesus, di dalam ayat 3, 7 dan 8, dia berkata atau dibaca, kita baca di situ dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, bahwa ada raja yang sudah lahir dari para Majus, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ini Herodes saudara. Dan kita tahu bersama dia menipu, itu tidak benar ya. Tapi Tuhan di atas segalanya. Tuhan menjumpai para Majus, jangan kembali kepada Herodes ya. Dan Herodes marah. Dan kalau kita lihat di ayat-ayat sesudah pembacaan kita ini, ada judul pembunuhan anak di Betlehem. Kita bertemu ya di dalam ayat 16 sampai 18 secara khusus. Seperti itu, pembunuhan anak-anak di bawah usia 2 tahun di Yerusalem. Jadi ini yang pertama, sikap Herodes. Herodes mendengar dari para Majus yang sedang bertanya-tanya, mencari-cari di mana raja yang baru lahir itu. Dia kaget. Gempar Yerusalem. Gempar Yerusalem. Dan ini membuat Herodes terganggu. Dia tidak mau ada raja lain yang mengancam kedudukannya. Harus dibunuh. Dan dia memerintahkan itu saudara. Tetapi tidak bisa. Tidak bisa. Jadi saudara, sikap yang pertama, inilah sikap Herodes. Mendengar tentang Yesus, dia merasa terancam, dia merasa terganggu. Seperti itu. Dia merasa ini ancaman, dia menjadi tidak aman. Saudara-saudara, tanpa sadar, banyak orang seperti ini saudara. Mendengar tentang Yesus, mereka merasa tidak aman. Mereka merasa ini ancaman. Ini gangguan. Jangan-jangan orang Kristen pun begitu saudara. Waduh, hari Minggu lagi, gereja lagi, gangguan lagi. Saya mau liburan padahal, saya mau jalan-jalan. Bagaimana mau ke gereja? Seperti itu, merasa ini gangguan.
Ini mengganggu saya, mengancam saya untuk jangan berdosa. Ini gara-gara Tuhan Yesus mestinya saya dapat proyek ini, tapi tidak dapat karena saya harus ikut Tuhan. Merasa Yesus sebagai ancaman, gangguan, kenyamanannya. Ya, banyak kita menjadi tidak nyaman. Ya, kalau harus bertemu Yesus, harus beribadah, sehingga tidak ada kesukaan bertemu Sang Raja. Luar biasa saudara, para gembala datang dengan semangat, dengan sukacita. Orang Majus, wah lebih luar biasa. Kalau gembala mewakili orang-orang sederhana, ya gembala di padang. Kalau orang Majus ini mewakili orang-orang luar biasa. Ini orang Majus saudara dikatakan dari timur. Dan beberapa penafsir mengatakan ini dari Oriental. Apakah dari Cina, dari Jepang atau dari mana? Ya, yang jelas bukan salah satu dari mereka bukan Konghucu saudara. Karena Konghucu hidup sudah berapa lama sesudah Yesus. Tapi dikatakan dari timur. Orang-orang bijaksana. Waduh, luar biasa. Padahal Yesus datang lahir dari keturunan Israel. Tapi orang Israel menolak dia. Tidak menerima dia. Herodes apalagi saudara. Herodes apalagi. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, hati-hati. Jangan-jangan yang terdahulu menjadi terkemudian. Saudara, kita punya berita tentang Yesus. Punya kebersamaan dengan Yesus. Kebersamaan bersama orang-orang segereja. Seperti itu. Tapi apakah kita seperti para gembala dan orang Majus sudah datang sungguh-sungguh dengan susah payah bertemu Yesus dan menerima Yesus? Jangan-jangan hanya tradisi. Saudara kaget dengan adanya COVID-19, udara dunia, langit dunia saudara dipenuhi dengan berita melalui internet mengenai Yesus. Sehingga daerah-daerah yang tidak bisa ditembus oleh orang-orang, oleh para penginjil, sekarang tembus. Dan banyak kita baca berita orang-orang yang bertobat menerima Yesus dari agama yang non-Kristen saudara. Saya takut ya, yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Seperti itu. Jadi ini sikap yang pertama. Herodes waktu mendengar tentang Yesus, dia merasa ini gangguan, ini ancaman. Ini membuat dia tidak nyaman. Heboh Yerusalem, tapi heboh dengan perasaan tidak aman, ancaman. Dan dia membangun kemunafikan, berkata saya akan datang menyembah dia, tolong sampaikan di mana itu. Tapi tujuannya adalah untuk membunuh Yesus. Yang kedua, kita lihat sikap para imam, kepala dan ahli Taurat. Dikatakan di dalam pembacaan kita selanjutnya ayat 4-6 dikatakan demikian. Maka Herodes, ini maksudnya, dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, imam kepala dan ahli Taurat, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku
Israel. Jadi saudara, luar biasa, Herodes panggil imam kepala, Herodes panggil para ahli Taurat dan bertanya, benar tidak Mesias, Raja itu akan datang? Dan luar biasa, jawaban imam kepala dan para ahli Taurat tidak salah, tepat. Mereka berkata di Bethlehem di tanah Yehuda. Karena demikian tertulis dalam kitab para nabi. Mereka tahu. Tetapi saudara tahu, mereka tidak mencari, tidak mau datang menyembah. Bahkan saudara tahu selanjutnya, merekalah yang membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Tahu, mereka tahu firman. Tapi hanya sekedar tahu firman, tidak datang kepada Tuhan Yesus, menyembah dan menjadikan dia Tuhan, penguasa, pemerintah atas kehidupannya. Mengerikan sekali saudara. Punya firman, tahu firman, punya teologia, tapi tidak pernah datang kepada Yesus. Tidak pernah datang menyembah dan menjadikan Yesus Tuhan dalam kehidupannya. Oh saudara, mengerikan ini imam kepala dan para ahli Taurat saudara. Itu sebabnya saudara, banyak orang Kristen termasuk banyak hamba Tuhan seperti ini saudara. Ya, seperti para imam kepala, para ahli Taurat. Tahu. Tetapi tidak pernah datang kepada Yesus. Nikodemus sendiri saudara, pemimpin agama Yahudi. Waduh, luar biasa itu, profesor doktor saudara. Ya, teologi. Datang sembunyi-sembunyi malam hari. Seperti itu ya, puji Tuhan dia datang saudara. Tapi walaupun sembunyi-sembunyi saudara. Jadi saudara lihat, ini sikap yang kedua. Sikap imam kepala dan para ahli Taurat. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang punya firman, tahu tentang Yesus. Tahu. Tapi tidak mau datang kepada Yesus, menyembah dia. Tidak mau datang. Mereka hanya mau beragama. Tidak mau Yesus. Hanya mau beragama saudara. Tidak mau Yesus. Saudara, banyak orang hanya mau beragama. Waktu terjadi G30 SPKI saudara, banyak orang mau menjadi agama Kristen karena takut dicap komunis saudara. Ramai orang masuk agama Kristen. Saudara, kekristenan bukan soal agama. Kekristenan adalah soal Yesus. Bagaimana hubungan pribadi, perjumpaan, encounter, perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus melahirkan titik balik dalam hidup. Titik balik. Perubahan dalam hidup. Tidak teoritis. Saya berkali-kali mengatakan dalam ilmu pendidikan, pendidikan itu dikatakan berhasil kalau mampu mempengaruhi pikiran, kognitif, afektif, perasaan, sehingga orang yang diajar itu suka dengan pelajaran itu. Baru yang ketiga, psikomotoris, mempraktekkan apa yang dia tahu. Kekristenan juga harus sampai ke situ. Kita tidak bisa hanya tahu Yesus secara teoritis, tapi tidak menyukai dia, apalagi hidup sesuai firman-Nya, apalagi hidup yang berubah. Kalau itu terjadi, itu baru taraf imam kepala dan ahli Taurat, saudara. Teoritis saja, teoritis, sok rohani, tapi tidak pernah mau datang kepada Yesus. Tidak pernah, saudara. Ini mengerikan, saudara. Mengerikan. Dalam Matius 7, pada akhir zaman, pada waktu Yesus datang,
Banyak orang yang akan datang kepadanya dan dia berkata, "Enyalah kamu, aku tidak kenal kamu." Orang-orang itu berkata, "Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tidak, aku tidak kenal kalian, enyalah dari hadapanku." Luar biasa, hebatnya luar biasa. Beragamanya disertai dengan nubuatan, mujizat, pengusiran setan, tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Saya bersyukur yang disebut dalam Matius 7, mujizat, nubuat, semuanya itu, pengusiran setan, itu setan pun dapat melakukan, saudara. Bahkan lebih hebat. Tetapi perubahan hidup, ya, itu tidak bisa. Perubahan hidup dari berdosa menjadi benar tidak bisa. Karena iblis tidak pernah bertobat juga. Dia tidak punya pertobatan dalam dunia iblis, saudara. Ya, tidak pernah ada di sini orang bersaksi saya dulu iblis. Wah, tidak pernah. Ya, tapi kalau pengikut iblis ya iya. Ya, orang-orang dari suku-suku itu, saudara, saya sendiri dulu mau merantau ke Jakarta, mesti cari opo-opo dulu. Waduh, seperti itu, saudara. Mau merantau, saudara. Ya, seperti itu. Mencari sesuatu yang lain. Ya. Tapi tidak pernah bertemu Yesus. Hidup tidak berubah, saudara. Tidak ada perjumpaan pribadi. Banyak orang Kristen sampai menjadi hamba Tuhan. Saya memimpin sekolah teologi, saya sedih. Banyak orang masuk sekolah teologi hanya ingin titel. Supaya dapat sarjana pendidikan, bisa jadi guru. Supaya bisa jadi sarjana teologi, bisa jadi pendeta. Apalagi sekarang terakreditasi, ya. Itu bisa langsung jadi pegawai negeri kalau diterima. Bisa melamar jadi tentara. Bisa masuk jadi tentara, saudara. Seperti itu. Jadi mereka sekedar cari ijazah. Ya. Tetapi apakah mereka ingin Yesus? No, belum tentu. Belum tentu. Itu sebabnya hidupnya tidak berubah. Karena tidak terjadi perjumpaan dengan Yesus. Para gembala berubah penuh sukacita. Banyak orang sekarang seperti imam kepala dan para ahli Taurat, saudara. Tidak berubah. Titik balik hidup saya saat berjumpa dengan Yesus, itu usia 26 tahun, saudara. Sudah beragama Kristen, sampai usia 26 tahun, tidak ada perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sehingga hidup saya tidak berubah. Hidup betah dalam dosa, saudara. Saya sudah pernah sampaikan di sini, babi itu senang di lumpur, saudara. Babi senang di lumpur. Saudara tidak bisa katakan, "Bi, itu kotor, jorok." Babi bilang, "Enak begini kamu bilang jorok." Ya, itulah orang yang di luar Yesus. Betah. Dosa itu enak, indah. Itulah babi, saudara. Tapi kucing beda, saudara. Sama-sama binatang. Tapi saudara tidak pernah bertemu kucing guling-gulingan di lumpur, saudara. Nggak pernah. Ya, terkecuali kalau ada itu kucing stres, saudara. Ya, kalau asli kucing dia tidak akan guling-gulingan di lumpur, saudara. Dia pembersih kucing. Tetapi dia dapat jatuh di lumpur. Dia dapat kena lumpur. Tapi kucing bisa tidak tidur semalaman. Gelisah, jilat badan, jilat badan, jilat badan, jilat badan. Sudah bersih, rasanya seperti belum bersih. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya berubah, menjadi ciptaan baru. Dapat jatuh dalam dosa. Dapat. Tapi saya tidak percaya dia betah dalam dosa. Saya tidak percaya, ya, dia senang dengan dosa.
Dia akan gelisah, sampai dia harus kembali kepada Tuhan. Kalau tidak kembali, Tuhan hajar dia supaya kembali. Seperti itu, saudara. Karena mengalami perjumpaan dengan Yesus, banyak orang beragama Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, tidak pernah punya perjumpaan pribadi dengan Yesus. Jangan kaget, Tuhan Yesus datang, dia berkata, "Enyalah kamu, aku tidak kenal kamu." Karena kalau Tuhan Yesus katakan tidak kenal, berarti tidak punya hubungan sama sekali. Saya gini-gini, kalau saya pernah kenal orang walaupun puluhan tahun, disebut saja satu situasi kita bertemu, saya ingat. Ya, tapi ini Tuhan Yesus katakan, "Enyalah kamu, aku tidak kenal." Berarti ada dalam aktivitas agama Kristen, Yahudi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Yang terakhir, sikap para Majus, orang Majus, ya. Alkitab tidak pernah menyebut ada 3 orang Majus, tidak pernah para Majus atau orang-orang Majus. Cuma kadang-kadang gereja langsung berpikir, oh persembahannya apa? Emas, mur, dan kemenyan, berarti ada 3, langsung 3 orang. Drama Natal 3 orang, padahal belum tentu 3 orang, karena Alkitab tidak menyebutkan secara itu, seperti itu. Sikap para Majus, ini luar biasa. Para Majus ini dikatakan di dalam ayat 9-12, setelah mendengar kata-kata raja itu, kalau pertama ayat 1-2 kita bertemu bagaimana orang Majus ini datang, bikin heboh Yerusalem, bikin heboh, mereka cari-cari di mana raja yang baru lahir itu, ya, seperti itu. Dan sekarang dikatakan sesudah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihat bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat rumah itu, bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia, menyembah Yesus, bayi itu. Mereka pun membuka tempat-tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, waktu mereka melihat keluar dari Herodes, mereka melihat bintang yang mereka ikuti, sangat bersukacita mereka. Baru lihat bintang, sudah bersukacita. Akhirnya bintang itu berhenti di atas rumah, mereka masuk, mereka bertemu Yesus dan Maria. Tapi ayat ini berkata, mereka menyembah dia, Yesus, bukan menyembah Maria, saudara. Ya, karena ada kepercayaan Maria perlu disembah, saudara. Tidak, ini tidak. Ya, saudara perhatikan ayat itu, hanya Yesus menyembah dia. Bayangkan, bayi, tapi mereka kenali, ini raja di atas segala raja. Ini harus disembah, dan mereka sembah. Emas, kemenyan, dan mur. Emas itu persembahan kepada raja, ya. Kemenyan itu biasa dipakai dalam peribadatan dan sebagainya, mur seperti itu. Jadi saudara, luar biasa. Ini para Majus datang beribu-ribu kilometer. Saya tidak tahu bagaimana cara mereka datang. Saya tidak tahu. Tapi saya percaya
Kalau Tuhan mau menyelamatkan seseorang, dimanapun dia, Tuhan akan cari. Ingat, 100 domba, satu yang hilang, dia tinggalkan 99, dia cari yang satu. Dia cari. Tetapi saudara lihat, waktu dia cari, dia pertemukan dengan Yesus. Dengan dirinya. Jadi tidak ada keselamatan di sana tanpa Yesus, tetapi dibawa mereka ke Yerusalem dan Bethlehem, ketemu Yesus. Jadi Tuhan bisa mencari, memanggil orang dari latar belakang apa saja. Hitam seperti apa? Bukan hitam kulitnya, hitam dengan dosa. Tidak ada yang terlalu hitam untuk Tuhan tidak mampu selamatkan. Paulus saudara ya minta surat kepada mahkamah agama, minta surat untuk saya membunuh orang-orang pengikut Yesus. Dia minta surat dan dia kejar dan dia bunuh. Stefanus dibunuh oleh dia. Walaupun tidak langsung, tapi mereka menyerahkan baju-baju Stefanus itu. Luar biasa. Tapi Tuhan ambil, Tuhan selamatkan. Bertemu Yesus, hidup berubah. Saya seringkali berkata, kadang-kadang kita marah dengan si A, ya, benci karena lihat berita kelakuannya. Apakah kita pernah berdoa untuk dia, supaya anugerah Tuhan bisa mencapai dia? Jangankan dia, Paulus yang lebih mengerikan, diambil Tuhan. Dari agama apapun, suku tertentu, penjahat sekalipun, dapat diambil Tuhan dan dibawa kepada dirinya, bertemu Yesus, bertobat, hidup berubah. Saya tidak tahu saudara. Ya. Saya ingat dulu ada dosen saya yang khusus menginjil ke Timur Tengah saudara. Lewat radio zaman dulu. Dan siapa yang berespons tulis surat. Benar saudara, di tengah padang gurun Timur Tengah ada yang berespons. Terima kasih untuk pemberitaannya. Saya sekarang menerima Yesus. Apa yang harus saya buat? Dibalas suratnya. Cari gereja, bergabung dengan gereja, minta dibaptis di sana. 3 bulan kemudian dia tulis surat. Saya sudah 3 bulan cari gereja tidak ketemu. Disuruh cari lagi. Dia balas tidak ketemu. Saya sudah keliling tidak ketemu. Cari lagi. Akhirnya dia balas, saya sudah dibaptis. Mereka pikir, wah gereja apa yang baptis dia di padang gurun sana. Dan dia katakan, saya membaptis diri saya sendiri. Karena sudah mau 1 tahun saya cari tidak ketemu saudara. Dan dosen kami tanya, kalian mau terima dia? Wah kami terima. Yang paling penting perjumpaan dengan Yesus. Bukan upacara gereja. Ya, kalau cuma upacara gereja saudara, saudara mau dicelup berapa puluh kali saudara, disiram pakai mobil pemadam kebakaran juga sekalipun, enggak akan berjumpa dengan Yesus. Ya, kalau tidak sungguh-sungguh ada panggilan sejati dan membawa saudara kepada Yesus, hidup berubah. Mereka jauh-jauh para Majus luar biasa dari timur datang. Mengapa? Karena anugerah Allah menarik mereka melalui berbagai kesulitan yang tidak gampang datang berjumpa kepada Yesus. Luar biasa. Saya dulu pernah melayani orang-orang non-Kristen dari daerah Gorontalo saudara. Sebenarnya ya saya tidak melayani mereka. Tuhan yang melayani mereka. Ini mereka hampir satu kampung bermimpi saudara. Hampir satu kampung bermimpi. Berulang-ulang mimpi
tentang Yesus. Dan akhirnya mereka satu dengan yang lain ketemu dan cerita. Mimpinya mirip-mirip. Mimpinya mirip-mirip. Akhirnya mereka mau cari tahu tentang Yesus. Tapi satu kampung ada mungkin 25 orang, saudara. Cari gereja di Gorontalo, semua gereja ketakutan. Tidak mau terima, karena bahaya ini kalau terima. Akhirnya mereka ke Ternate, dari Ternate ke Manado, seperti itu. Dan akhirnya ketemu dengan saya. Dan saya tampung di rumah saya ada 14-15 orang. Saya bikin pemuridan terhadap mereka, saudara. Wah, di rumah saya penuh, saudara. Iya, seperti itu. Itu orang-orang non-Kristen, saudara. Seperti itu. Jadi saya luar biasa. Luar biasa cara Tuhan panggil mereka dan bawa mereka kepada Yesus, saudara. Bawa. Terjadi perjumpaan dan perjumpaan itu merubah mereka. Sampai sekarang masih terjadi seperti itu. Inilah sikap yang benar. Sikap para Majus. Mereka bersuka cita lihat bintang, tapi waktu bertemu Yesus, mereka menyembah Dia. Hidup mereka berubah. Nanti kalau kita masuk surga, kita tanya mana itu orang Majus itu. Para Majus itu, luar biasa kalian itu. Ya, jangan cari Herodes, tidak ketemu dengan dia. Kemungkinan dia di neraka. Saya katakan kemungkinan karena saya bukan Tuhan. Siapa tahu menjelang dia mau mati dia bertobat kan. Who knows? Siapa yang tahu, saudara? Iya. Imam kepala, para Taurat, ahli Taurat. Ya, saya tidak tahu apakah mereka ada pertobatan, ada perjumpaan. Memang Alkitab tidak jelaskan. Tapi paling tidak, yang jelas di sini, sikap para Majus. Saya ingin cari mereka di sorga nanti. Mana orang-orang Majus itu? Tiap tahun, dari saya lahir keluarga Kristen, saya sudah kenal ini orang Majus ini. Saya sudah tahu, saya ingin ketemu mereka. Tetapi yang paling penting adalah sikap mereka terhadap Yesus yang lahir. Terjadi perjumpaan pribadi, dan perjumpaan itu mengubah mereka untuk hidup bagi Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengevaluasi kita. Seperti apa sikap kita terhadap raja yang lahir, telah lahir, dan yang akan datang. Apakah seperti Herodes? Apakah seperti imam kepala dan para ahli Taurat? Atau seperti orang Majus? Saudara yang berhak menjawab. Ya, sudah berapa tahun saudara merayakan Natal? Sudahkah terjadi perjumpaan pribadimu dengan Yesus sungguh-sungguh yang mengubah hidupmu? Kalau belum, jangan lewatkan masa raya tahun 21, Natal tahun 2021. Jangan lewatkan sebelum saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ingat, mati dan hidup begitu tipis, saudara. Orang yang kita baru bertemu mendadak mati. Mati itu pasti. Mati pasti. Tipis antara hidup dan mati. Sangat tipis. Keputusan saudara sekarang ini menentukan hidupmu setelah kematian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti berbicara. Hamba mohon Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu atas kami, ya Bapa. Tolong Bapa, panggil kami, tarik kami untuk berjumpa dengan anak-Mu Tuhan kami Yesus, Sang Putra Natal itu Tuhan. Tolong ya Tuhan, kasihani ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Terima kasih banyak, terpujilah Engkau Bapa yang sudah menolong kami di dalam ibadah ini melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati, saya kembalikan.